Oke, hari ini kita akan lanjutkan yang tadi. Tadi kita belajar tentang will tapi dalam bentuk positif. Nah, bagaimana dalam bentuk negatifnya? Negatif pengertiannya adalah tidak, yang mengandung arti tidak. Kalau misalnya ada kalimat misalnya, Miss Ina will teach English tomorrow. Oke, di sini sebagai apa di sini? Subjek. Oke, undangan. Kemudian ada will-nya, bagian dari future tense, dari modal ya, modal auxiliary. Kemudian masuk ke verb ke satu, teach di sini. Lalu English sebagai objek. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, kalau kita ngomongin future tense, maka keterangan waktu yang digunakan adalah bisa tomorrow. Bisa, oke, bisa tulis sini ya, di sini ya. Bisa tomorrow, keterangan waktunya. Bisa next week, next year, dan sebagainya. Itu artinya akan datang. Pokoknya berarti belum dilaksanakan, masih dalam tahap rencana. Ya, penambahan saja. Sebenarnya tidak pakai juga tidak apa-apa, karena dari will kita tahu bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Tapi kalau mau pakai keterangan waktunya jauh lebih baik. Ya, oke. Nah, seperti ini, Miss Ina akan mengajar bahasa Inggris besok. Bagaimana kalau kita bikin kalimat Miss Ina tidak akan mengajar minggu besok? Bagaimana? Nah, gampang banget caranya. Bagaimana? Tinggal tambahkan not di depan will. Ya, jadi kita tinggal tambahkan jadi Miss Ina will not teach English tomorrow. Lihat perbedaan kalimat yang atas dengan yang bawah, hanya perbedaannya di not saja. Ini, nah ini yang dimaksud. Jadi ini disebut dengan kalimat positif, yang ini adalah kalimat negatif. This is positive form and this is negative form. Bentuk positif dan bentuk negatifnya. Tetap Miss Ina berfungsi sebagai subjek. Nah, will not ya tadi modal auxiliary-nya, verbnya di teach, yang ini seperti biasa. Ya, gampang ya, tinggal tambah not dan tidak merubah verb atau apapun. Gak usah repot, tinggal tambahin will not. Will not sebenarnya bisa disingkat. Will not bisa disingkat menjadi want. Seperti ini penulisannya ya, bukan WANT, bukan yang ini. Salah. Kalau ini ingin, WANT. Kalau ini want, WONT, WONT. Jangan lupa tambahkan apostrof atau koma di atasnya. Ya, kalau kita eja dalam bahasa Inggris WONT. Ya, atau mudah kalian WON koma atas baru T. Jangan yang pakai A, jangan yang WANT. Ini want, ini artinya adalah ingin, pengen, ya. Ingat yang ini. Tapi untuk kalian biar nggak bingung, silahkan pakai yang sini saja ya. Miss Ina will not teach. Oke. Mudah ya. Nah, dipelajari lagi, sekali lagi ingat ya. Perubahan yang negatif hanya tinggal tambah not. Di mana? Di depan will. Sebelum verb. Ya, jangan Miss Ina not will. Salah. Nah, contohnya Miss Ina kasih kalimat. Contoh kasih kalimat. Ada kalimat positif seperti ini. Kalimat positifnya adalah the students pakai S, ya berarti lebih dari satu. Murid-murid atau siswa berarti lebih dari satu, berapa? Karena ada S. Students will play football. Anak-anak akan bermain sepak bola. Ya, sepak bola. Nah, ini misalnya sederhana aja, nggak usah pakai ini ya. Fokus di sini dulu. Football. Anak siswa atau murid-murid akan bermain sepak bola. Bagaimana dirubah menjadi negatifnya? Chill, gampang ya. Perhatikan polanya. The student-nya berubah gak? Oh tidak, tetap. Berarti tulis tetap. The students. Gampang, tulis. Will-nya langsung turunin aja. Will. Oh iya, karena negatif kan berarti tidak. Jangan lupa tambahkan not di depannya. The students will not. Lalu tambahkan play football.
selesai. Gampang banget kan? Cuma tahu nah, artinya berarti murid-murid tidak akan bermain sepak bola. Nah, ini tentang pelajaran future tense pada kalimat positif dan pada kalimat negatif. Gampang sekali ya. Nah, nanti jika bukunya kalian sudah dapatkan, ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan pada lesson 1. Dikerjakan, usahakan tidak perlu mendapat bantuan dari orang tua kalian. Usahakan kerjakan sebisa mungkin. Jika sudah mengalami kesulitan, baru boleh bertanya kepada orang tua. Mau WA Miss Ina? Boleh, silakan. Tapi ingat, syaratnya adalah mencoba dulu. Berusaha dulu sebisa mungkin. Miss, kalau ada kata-kata sulit bagaimana? Sebenarnya cara yang terbaik adalah kalian mencari sendiri. Sekarang udah ada canggih kan? HP-nya canggih, daripada buat game, cari kata-katanya. Artinya apa? Nah, makin lama nanti kosakata kalian akan makin bagus, makin cakep, makin pintar. Jadi kegiatan di rumah malah membuat kalian tambah pintar. Kalau di sekolah kan kata-kata dari Miss Ina. Kalau di rumah kalian bisa belajar sendiri. Nah, itulah keuntungan dari belajar PJJ. Tapi tetap boleh jika ada kesulitan silahkan hubungin Miss Ina ya untuk untuk mengerjakan proses pembelajaran di buku. Ingat sekali lagi, jangan nanya orang tua kalau tidak mengalami kesulitan. Udah kelas 6, udah hebat, makin mandiri, makin keren. Semoga Allah mempermudah kalian dalam memahami pelajaran bahasa Inggris. See ya.